Ya, kita tahu bahwa tragedi Kanjuruhan ini kini mulai memasuki babak baru. Pemirsa, sidang perdananya baru saja digelar hari ini, tadi sekitar pukul 10 dimulai di PN Surabaya, Jawa Timur. Namun, 5 terdakwa yang didampingi oleh 13 penasihat ini hanya mengikuti persidangan secara telekonferensi, begitu secara daring, tidak langsung datang ke ruang persidangan. Lalu poin-poin apa saja yang kemudian bisa kita gali dari persidangan ini? Untuk membahasnya telah hadir mantan Hakim Pak Marwarar Siahaan di studio BTV Semanggi. Selamat sore Pak Marwarar. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio BTV Semanggi. Kami juga terhubung secara virtual dengan pengacara korban tragedi Kanjuruhan, ada Pak Anjar Nawan Yuski dari Malang. Selamat sore Pak Anjar. Selamat sore Mas Agung. Saya juga sore, mantan anggota TGIPF, sayang sekali tidak bisa hadir di studio. Pak Akmal Marhali, selamat sore. Selamat sore Mas Agung, selamat sore Pak Marwarar. Oke, sebagai Mukodim, saya mau ingin langsung saja kepada Pak Anjar. Pak Anjar, kita tahu bahwa sidang hari ini tidak dihadiri secara langsung begitu oleh kelima terdakwa, tetapi hanya hadir secara daring atau telekonferensi begitu. Bagaimana Anda kemudian melihat proses persidangan yang berlangsung dengan mekanisme ini? Ya Mas Agung, jadi betul tadi kurang lebih pukul 10 sidang dimulai, dibacakan dakwaan satu persatu dari kelima terdakwa itu, ya. Jadi memang dari kelima terdakwa tidak satu pun dihadirkan di ruang persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Mas. Tapi yang menarik ya, pada saat yang bersamaan di ruang sidang yang lain, di lokasi yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya, ada perkara pidana yang lain yang terdakwanya juga bisa dihadirkan ke persidangan ya. Ini menjadi suatu catatan sekaligus pertanyaan besar ya. Kira-kira mengapa bisa terjadi perbedaan perlakuan ya secara teknis? Kalau memang dulu kita memaklumi Mas Agung, karena masih dalam kondisi pandemi, memang semua sidang menggunakan virtual ya, tidak dihadirkan langsung ke ruang persidangan kecuali saksi, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan juga penasihat hukum terdakwa. Nah, tapi kita tahu akhir Desember lalu Presiden Republik Indonesia juga sudah mencabut ya untuk status PPKM di Indonesia ini. Dan tadi yang bagi kami menarik, masih di lokasi yang sama dalam sidang perkara pidana yang lain itu bisa terdakwanya dihadirkan. Lantas kenapa tadi untuk 5 terdakwa perkara Kanjuruhan itu harus disidangkan secara online? Itu yang pertama. Yang kedua catatannya adalah memang betul ada surat edaran dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya terkait pembatasan pihak-pihak yang bisa masuk ke dalam ruang sidang. Gitu. Nah, kami dalam hal ini menghormati dan juga memahami pembatasan itu dengan alasan ruang persidangan yang tidak menampung, yang tidak mampu menampung cukup banyak orang. Nah, tapi yang kami harapkan adalah sebenarnya persidangan perkara Kanjuruhan ini kan ditunggu-tunggu ya. Artinya ada 135 keluarga korban yang berkepentingan dan 700 lebih korban luka yang mereka berhak tahu dan juga ingin persidangan gitu. Tapi karena pada akhirnya dilarang untuk disiarkan secara langsung dan karena keterbatasan jarak dan juga tempat, pada akhirnya mereka tidak bisa hadir semua. Hari ini tadi saya hanya mendampingi 3 perwakilan dari keluarga korban meninggal dunia yang menyaksikan langsung persidangan perdana ini, Mas Agung. Kita coba konfirmasi kepada Pak Marwarar di studio di sini. Pak Marwarar, kalau kita lihat persidangan secara online begitu memang kemudian menjadi begitu populer pada saat pandemi COVID-19 ini berlangsung begitu terjadi sejak 2020, begitu banyak persidangan yang dilakukan secara daring, tidak dihadirkan secara langsung. Tetapi kan tadi sempat disampaikan juga bahwa sekarang COVID-19 sudah kemudian melandai, PPKM bahkan sudah dihapuskan begitu. Apa yang kemudian membuat persidangan ini harus urgent dilakukan secara daring? Tidakkah kemudian ini mengurangi esensi dari nilai-nilai persidangan sendiri? Ya, jadi saya kira benar bahwa PPKM itu sebagai suatu kebijakan menangani COVID itu sudah berlalu kan, dan sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah bahwa itu sudah boleh berlangsung pertemuan-pertemuan seperti ini. Tetapi ketika ini menjadi suatu sidang yang juga boleh dikatakan secara daring dan juga terbatas kehadiran daripada pihak katakanlah yang mewakili korban, mungkin juga wartawan tadi terbatas. Pertanyaannya tentunya sidang ini dibatasi seperti ini
pasti salah satu alasan hanya alasan keamanan. Keamanan. Tetapi kalau alasan keamanan dengan ruang yang bisa dipertahankan oleh pihak keamanan, menurut saya juga tidak cukup beralasan. Oleh karena ini adalah suatu kepentingan besar yang menjadi pengamatan dari seluruh bangsa, terutama sekali karena korban yang sangat besar ini kan, dengan keluarga, katakanlah keluarga lima satu korban itu kan sudah sangat besar, dan kebijakan ini juga merupakan satu kebijakan yang menyangkut seluruh kegiatan sepak bola yang bisa akan mengantisipasi hal seperti ini. Saya juga kurang bisa melihat itu, apalagi mereka mendengarkan para terdakwa melalui online. Kenapa kita tidak buka secara online juga persidangan itu? Betul. Sehingga sebenarnya suatu sidang terbuka yang menjadi instrumen pengawasan publik, bagaimana persidangan itu apakah berjalan secara fair, maka menjadi persoalan di sini ini masalah keadilan. Keadilan terhadap akses keluarga yang sangat berkepentingan, dan keadilan itu adalah suatu jaminan juga untuk perdamaian, keamanan. Nah, ini menjadi masalah yang... Tapi sebagai mantan hakim, Pak Marwara, Anda sebetulnya punya kriteria tertentu tidak? Bagaimana kemudian sidang ini harus dilakukan secara tertutup dan bagaimana kemudian sidang dilakukan secara terbuka? Syarat-syaratnya ini apa? Ya, kalau di dalam hukum acara yang bisa ditentukan sidang tertutup biasanya adalah sidang yang menyangkut perkara kesusilaan, yang menyangkut norma-norma kesusilaan yang tidak boleh dibuka secara umum begitu. Dan yang lain-lain saya kira menurut saya tidak ada. Tidak ada, kecuali ada menyangkut rahasia negara, itu boleh jadi ada satu kebijakan tersendiri. Tetapi kalau sidang kanjuruhan yang secara universal sudah terbuka, yang terbesar korbannya di dunia katanya, berkepentingan juga kita melihat kebijakan-kebijakan penyelenggara, apakah ada kesalahan-kesalahan di situ yang bisa dicegah di tempat lain. Saya kira ini saya kurang bisa melihat transparansi ini. Begitu ya. Tapi kita tunda dulu topik tentang transparansi. Saya mau coba ke Pak Akmal dulu. Pak Akmal, kalau kita melihat dari kacamata mantan TGPF begitu ya, bagaimana kemudian mekanisme sidang hari ini dilakukan secara daring? Apakah ini sudah sesuai dengan rekomendasi yang sempat disampaikan oleh TGIPF? Kita berharap ke depan sidang ini bisa terbuka untuk umum gitu kan, atau bahkan bisa disiarkan seperti harinya sidang kasus Sambo. Kenapa ini menjadi penting? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Marwarar bahwa ini kan kasus yang sudah bukan rahasia lagi, bukan kasus susila, tetapi ini adalah kasus yang sudah menjadi perhatian publik. Jadi penting buat publik kemudian untuk mengikuti jalannya sidang dan mengetahui bagaimana proses jalannya sidang sehingga kemudian diambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada alasan buat majelis hakim menurut saya untuk tidak memberikan sidang ini secara terbuka, karena status PPKM sudah selesai, kemudian juga ini bukan kasus susila misalnya soal pemerkosaan dan sebagainya. Ini merupakan kasus yang secara umum juga dinanti oleh publik sepak bola Indonesia, bahkan juga menjadi perhatian dunia. Jadi kita berharap ke depan setelah ini dilakukan secara daring dengan kehadiran para 5 tersangka juga secara daring, ke depan ketika sidang lagi tanggal 19 kalau tidak salah untuk untuk Abdul Haris dan Suko Sutrisno yang merupakan sidang lanjutan mendatangkan saksi-saksi, atau hari Jumat pada tanggal 20 Januari untuk AKP Has Darmawan, kemudian Kompol Wahyu dan AKP Bambang untuk pembacaan. Jadi bisa dilakukan secara terbuka gitu kan. Sehingga kemudian yang paling penting adalah masyarakat bisa melakukan pemantauan secara langsung, itu yang penting. Yang kedua, kita berharap juga jangan sampai kita fokus ke sidang ini tapi kemudian pengembangan kasusnya dihentikan. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi sidang berjalan tapi pengembangan kasus juga kita harapkan bisa juga berjalan, sehingga nantinya akan ada lagi tersangka-tersangka baru yang bisa masuk untuk disidangkan. Baik, paralel artinya persidangan berjalan, kemudian pengembangan kasus juga terus dilakukan. Saya ke Pak Anjar, kalau begitu Pak Anjar. Pak Anjar, Anda masih bersama kami? Ya. Pak Anjar,
Kalau pindah lokasi seperti apa Anjar ini. Kalau misalnya kita melihat bagaimana jalannya persidangan hari ini bicara tentang transparansi begitu ya. Bahkan media sempat dilarang juga untuk menyiarkan secara langsung proses persidangan ini begitu. Apakah kemudian muncul tanda tanya dari benak para korban termasuk juga khususnya mereka-mereka yang juga ingin melihat kasus ini secara langsung begitu? Terkait Ya tentu. persidangan. Tentu. Ya, karena memang menjadi harapan para keluarga korban dan juga penyintas, mereka ingin tahu begitu loh. Sebenarnya peristiwa Kanjuruhan ini dikonstruksikan seperti apa. Kalaupun kita bicara proses peradilan pidana ini kan mencari orang yang bertanggung jawab secara pidana. Ya, kita ingin tahu bagaimana proses untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa melakukan apa. Itu semua pihak ingin tahu, khususnya mereka para keluarga korban gitu. Nah, tentu dengan adanya pembatasan kehadiran, kemudian pembatasan lagi ini untuk tidak bisa disiarkan secara langsung, ini membuat keluarga korban menjadi kecewa. Padahal kalau kita bicara perkara pidana di Indonesia, setidaknya sudah ada beberapa riwayat ya, bahwa perkara atau persidangan perkara pidana ini bisa dilakukan secara live streaming gitu. Tentu kita masih ingat perkara kasus cyanida. Kita masih ingat yang masih baru atau sekarang sedang berlangsung yaitu perkara Pak FS. Itu semua bisa disiarkan secara langsung. Publik tahu gitu. Apalagi kita bicara Kanjuruhan ini, publik luas juga berhak tahu. Terlebih lagi tadi saya katakan ada 135 keluarga korban yang berkepentingan langsung ya memperjuangkan keadilan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Lantas ada 700-an penyintas atau korban selamat yang mereka luka-luka, mereka juga ingin tahu gitu loh, sejauh mana prosesnya. Nah, tapi itu rupanya masih belum diakomodir gitu Mas Agung. Sehingga memang kami rencananya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur supaya nanti bisa mengusulkan ke majelis hakim gitu. Kalau kami selaku pengacara korban kan tidak ikut sebagai pihak dalam persidangan, kami hanya menghadiri sebagai pengunjung saja. Nah, biar nanti Jaksa Penuntut Umum yang menyampaikan kepada majelis hakim urgensi ya, disertai pertimbangan mengapa sidang ini harus dibuka secara seluas-luasnya begitu. Nah, saya perlu ingatkan ini Mas Agung. Di pasal 153 ayat 3 KUHP itu jelas. Seperti yang disampaikan Pak Marwarar tadi, kecuali untuk perkara asusila atau perkara yang bersangkutan dengan anak ya atau menyangkut dengan rahasia negara itu sidangnya harus terbuka untuk umum gitu loh. Ancamannya apa ketika tidak dibuka untuk umum atau dilakukan pembatasan-pembatasan ini kan sudah bertentangan dengan KUHP. Mana ada KUHP yang mengatur tentang pembatasan-pembatasan? Tidak ada, gitu loh. Nah, ancamannya di pasal 153 ayat 4 disampaikan, itu dampaknya nanti sangat fatal, yaitu putusan pengadilan menjadi tidak sah, begitu. Nah, untuk itu saya sekaligus mengingatkan kepada semua pihak, khususnya pihak yang berperkara di sana, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, agar nanti mau menyuarakan kepada majelis hakim, gitu loh. Supaya majelis hakim juga pada akhirnya berkenan untuk memberikan satu keputusan bahwa sidang ini diperbolehkan untuk Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Tetapi kita ada Pak Marwarar di sini, kita coba konfirmasi juga. Kalau tadi pihak keluarga, kemudian ada yang keluarga korban begitu, ada yang kecewa karena ini tidak disiarkan secara langsung, karena ini kemudian dibatasi dengan berbagai aturan begitu. Ada pihak lain yang justru mungkin malah kemudian menjadi curiga. Kenapa ini sebegitu ditutup-tutupi? Jangan-jangan memang ada sesuatu hal yang apa namanya dirahasiakan dalam persidangan ini begitu. Bagaimana mantan hakim menjawab ini? Usai jeda Pak Marwarar ya. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami di Berita 1 Sore.